Oh, maaf. Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi di channel Miss JJ. Di video kali ini Miss JJ bikin rendang daging sapi original khas Minang yang bikinnya lebih modern, hemat gas, hemat waktu, dan gak capek. So, yang penasaran bagaimana cara membuatnya, simak videonya ya. Di sini sudah ada 1 kg daging sapi khas dalam yang udah saya potong-potong agak tipis seperti itu ya. Ini fungsinya biar nanti dagingnya lebih cepat matang dan meresap. Jangan lupa tambahkan lemak-lemak seperti itu menambah cita rasa pada masakan nanti ya. Sebagai tambahan di sini saya juga gunakan kacang merah seperti itu yang kering ya teman-teman. Kacang putih juga boleh ya. Selanjutnya kacang ini akan kita rebus dulu sampai setengah mateng. Nah, jadi dia tuh harus agak ngembang seperti ini ya. Nah, ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Untuk bumbunya ada sekitar 25 siung bawang merah, jadi emang banyak ya. Kemudian 8 siung bawang putih, 6 bonggol besar lengkuas, dan 1 bonggol jahe. Kemudian di sini saya pakai 20 cabai keriting dan 15 cabai rawit karena maunya agak pedes ya. Kemudian ada daun-daun gulai seperti itu, dan jangan lupa ini adalah bubuk rendang 1 sendok ya. Semua bahan yang tadi kecuali bubuk rendang kita blender sampai benar-benar halus ya, usahakan benar-benar halus ya teman-teman. Dan juga daun-daunnya tadi juga ikut kita haluskan biar nggak repot ya waktu masak, dan aromanya juga lebih keluar kalau dihaluskan. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya, dan semua bumbu yang dihaluskan tadi kita tumis dulu sebentar ya teman-teman, biar lebih keluar aromanya ya. Tumis semua bahan, kita masukkan juga daun-daunan yang udah kita lembutkan tadi ya. Aduk sampai merata. Setelah tercampur langsung saja kita masukkan dagingnya ya teman-teman. Nah, setelah daging masuk semua kita aduk rata. Setelah tercampur rata, masukkan 400 ml air kelapa ya. Kita aduk rata, ini fungsinya untuk mengempukkan daging. Dan ini akan kita ungkap dengan api kecil sambil ditutup. Kita biarkan selama 15 menit. Nah, setelah itu ini kita aduk dan kita matikan api kompornya ya teman-teman. Dan kita biarkan dulu selama 30 menit. Setelah 30 menit masak kembali dagingnya sambil kita tuangkan santan. Nah, di sini wajib digarisbawahi ya teman-teman. Ini adalah santan sebanyak 150 ml dari 4 butir kelapa. Jadi benar-benar saripati kelapa itu yang kita ambil ya teman-teman. Nggak banyak mengandung air. Jadi manis dan gurih rendang kita nanti asalnya dari pati santan kelapa ini ya teman-teman. Nah, setelah tercampur kita tambahkan 2 sendok makan munjung garam. Nah, kita aduk rata karena kita gak banyak menggunakan air dalam santannya, dalam kuahnya ini, jadi masaknya lebih matangnya lebih cepat ya. Kita masak terus sampai blebek-blebek seperti itu, sampai mengental. Nah, setelah itu baru masukkan kacang merahnya. Kita aduk ya teman-teman.
Dalam proses ini boleh apinya dibesarkan aja ya teman-teman, tapi jangan lupa terus diaduk. Lalu tambahkan bubuk rendang, kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih, itu udah wangi banget ya. Kita aduk dan kita masak sampai mengental seperti itu. Nah, kalau proses masak rendang, siap-siap sekitarnya kecipratan minyak ya, seperti ini. Gak apa-apa, ada harga yang harus dibayar dari sebuah kelezatan makanan ya. Nah, jika teman-teman ingin warna rendang lebih hitam, teman-teman bisa mengangetkannya lagi besoknya ya teman-teman. Jadi didiamkan semalam dulu, baru dipanaskan hingga nanti warnanya menjadi hitam seperti ini ya. Jika sudah hitam seperti ini, rendang kita akan lebih tahan lama. Nah, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you on my next video. Thank you.